Kamu udah siap-siap mau tidur ya? Ya udah, langsung tidur aja. Atau ada yang masih ngeganjel? Kamu mikirin apa? Mantan? Kenapa? Dia udah bahagia kan di sana? Terus apa lagi yang masih kamu pikirin? Hai, selamat malam. Aku Erlangga. Sebelum tidur, aku pengen ngajak kamu buat sama-sama ngeklirin pikiran-pikiran yang ngeganjel itu. Aku harap pembahasan yang pertama ini bermanfaat dan menenangkan tidurmu, sampai nanti masuk dengan nyaman di mimpi indahmu. Udah berapa lama ya sejak terakhir punya pacar? 1 bulan? 2 bulan? Setahun? 2 tahun? Atau udah bertahun-tahun? Entahlah. Rasanya baru kemarin masih jalan sama dia. Makan bareng, ketawa bareng, bahas hal-hal yang buat kita senang saat itu. Rasanya saat itu bisa dihadapi berdua. Mau tugas kuliah, latihan, ujian, proyek tak terduga dari dosen, hingga menyelamatkan dunia. Kayaknya sih bisa. Tapi begitulah rasanya saat jatuh cinta. Harap dimaklumi. Pembahasan kali ini bakal ngebawa kamu teringat dia di masa lalu. Memvisualisasi lagi rasa bahagiamu, sedihmu, kecewamu saat tahu ternyata dia bukan yang terakhir dan memilih meninggalkanmu. Tapi tahukah, kita tidak mungkin bisa menghapus sepenuhnya masa lalu itu. Mereka tersimpan baik sebagai memori yang biasa disebut kenangan. Bisa hidup sampai sekarang karena masa lalu sama dia yang saat itu statusnya masih pacar, sekarang mantan. Kamu tahu tentang konsep ruang dan waktu? Segala sesuatu itu sudah pada tempat dan waktu yang tepat, tidak mungkin bergeser 1 mikron atau terlambat sepersekian mikrosecond. Jika berandai-andai, tidak akan berubah apapun. Percaya deh, karena untuk sampai di waktu sekarang ini, kamu akan tetap terjebak dan melewati ruang dan waktu yang sama. Bingung ya? Aku jelasin. Analoginya begini. Suatu saat, kamu ada janji ketemuan sama dia. Berangkat naik motor dari kota A ke kota B. Ada 2 jalan yang bisa kamu lalui. Jalan 1 dan jalan 2. Dan kamu memilih jalan 1. Saat itu terlalu macet dan kamu pun terlambat sampai di lokasi. Tahu kan, scene selanjutnya apa yang terjadi? Saat sampai di lokasi, kamu langsung menyapanya. Maaf ya, agak terlambat. Tapi dia menjawabnya bete. Kenapa sih lama banget? Biasaan deh, aku tuh udah nunggu lama. Kamu ngapain aja sih? Kurang lebih kalimat template-nya begitu. Tapi yang tidak kamu tahu, ternyata di jalan 2 terjadi kecelakaan. Hingga macet lebih parah dan arus lalu lintas harus dialihkan. Kalau kamu mengandai-andai, seandainya aku pilih jalan 2, gak mungkin telat nih. Dan dia gak bakalan ngambek. Apalagi kalau ngambek suka lama lagi. Sayangnya itu pengandaian semu. Selain karena sudah terjadi, juga kalau kamu pilih jalan 2, perjalananmu tentu akan terhambat dan akhirnya tetap dialihkan ke jalan 1. Malah bisa 2 kali kena macet. Kalau udah kayak gini, belum tentu juga kamu akan tepat waktu nemuin dia. Atau mungkin malah gak jadi ketemuan karena kamu terjebak kemacetan parah.
dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Sekali lagi, semua yang kamu alami sudah berada di ruang dan waktu yang tepat. Pengandaianmu, jika lewat jalan lain akan tepat waktu, belum tentu terbukti akan terjadi. Tapi, dengan kamu telat datang, terus dia ngambek, bukankah ini campur tangan semesta? Kisahmu dengan dia hari ini jadi lebih berwarna kan? Dan bisa juga ini cara semesta untuk mendewasakan hubunganmu dan dia. Kita balik ke masalah utamanya. Mantan. Dia sudah meninggalkanmu. Sudah bahagia juga sama yang lain. Bahkan mungkin sudah punya anak-anak yang lucu. Kamu gak perlu mikirin dia. Atau mungkin lengkapnya gini, kamu gak perlu mikirin dia lagi dan menderita sendiri. Gak perlu mengandai-andai. Kalau sekarang masih sama dia, gimana ya? Hentikan pengandaian semu itu. Kamu gak perlu melupakan dia. Kamu hanya perlu memposisikan dia dengan cara yang tepat. Karena dia adalah kenangan yang mendewasakanmu saat ini dan nanti. Relakan dia. Ikhlaskan dia. Ini demi kamu. Demi kesehatanmu. Sampai saat nanti, kamu bisa membuka lembaran baru. Hati yang baru. Dia yang baru. Yang lebih baik. Yang menerimamu dengan tepat dan menyayangimu seterusnya.